kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk menambah semangatnya pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bernyanyi dimulai. Bernyanyi selesai. Nah, di sini Ibu akan mengabsen siapa saja yang tidak hadir. Ketua kelas di sini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Bagus. Nah, jadi di sini anak-anak apakah masih ingat pelajaran kita pada minggu lalu? Betul, kita minggu lalu belajar tentang siklus hidup dan makhluk hidup. Ada yang masih ingat apa itu siklus hidup dan makhluk hidup? Ya, siklus hidup adalah serangkaian bentuk perubahan yang mengacu pada hewan, yang perkembangan hewan itu dimulai dari sejak lahir sampai mati. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dengan berdiskusi tentang perbedaan gaya dan gerak, peserta didik dapat menganalisis gaya dan gerak dengan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi tentang perbedaan gaya dan gerak, peserta didik dapat mengategorikan jenis-jenis gaya. Nah, dan tema kita pada hari ini adalah gaya dan gerak. Ada yang tahu gaya dan gerak itu apa? Nah, gaya gerak adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut bergerak. Ada yang tahu, ada yang bisa mencontohkan apa yang termasuk dalam kategori gaya dan gerak? Nah, di sini Ibu ada contoh, itu ada tiga contoh. Yang pertama, ada yang bisa menyebutkan yang di atas sekali? Nah, itu adalah seorang anak yang sedang mendorong meja sehingga terjadi suatu tarikan dan dorongan. Nah, kemudian ada seorang wanita yang sedang mengayuh sepeda sehingga di situ terdapat terjadinya tarikan dan dorongan atau bisa disebut gaya. Nah, ada yang bisa menyebutkan contoh yang terakhir? Ya, contoh yang terakhir adalah seorang anak yang sedang bermain sepak bola. Jadi masuk ke materi kita pada hari ini, gaya dan gerak. Jadi pembahasan materinya yaitu kita membahas tentang yang pertama itu jenis-jenis gaya. Yang kedua adalah macam-macam gaya. Nah, jenis-jenis gaya ada terbagi menjadi 6. Yang pertama itu gaya otot, yang kedua itu gaya listrik, yang ketiga magnet, keempat gravitasi, kelima pegas, dan keenam yaitu gesek. Nah, ini yang pertama itu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tubuh. Nah, ada yang bisa mencontohkan apa yang termasuk dalam gaya otot? Ya, betul. Yang pertama itu kita bisa lihat di sini ada gambar dua orang anak yang sedang tarik-menarik sehingga terjadinya suatu tarikan dan dorongan atau yang bisa disebut gaya otot. Nah, yang kedua itu ada anjing yang sedang menarik keranjang. Nah, sehingga di situ terjadinya tarikan dari seorang anjing. Next. Nah, yang kedua ini ada gaya listrik. Nah, gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Anak-anak ada yang bisa mencontohkan apa itu gaya listrik? Gaya listrik adalah muatan. Nah, ini adalah contoh dari gaya listrik. Gaya listrik adalah muatan listrik pada sisir yang telah digosokkan ke rambut dan dapat menarik potongan kertas.
Yang keempat itu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Nah, oke, jadi Ibu jelaskan contoh dari gaya magnet adalah jadi gaya magnet itu Nah, jadi gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Nah, ini contohnya itu bisa dilihat, itu contoh magnet yang sedang menarik obeng. Nah, benda yang ditarik magnet disebut magnetis, sedangkan benda yang tidak ditarik magnet disebut non-magnetis. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari benda magnetis? Ya, betul, benda magnetis itu termasuk paku, obeng, gunting, pisau, pokoknya yang berbahan logam itu adalah jenis benda magnetik. Sedangkan yang disebut non-magnetik adalah kertas, kayu, plastik, itu termasuk ke dalam kategori non-magnetik. Nah, yang selanjutnya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh ke bawah. Contohnya apa, anak-anak? Ya, contohnya yaitu ada pohon yang menjatuhkan buahnya. Nah, di situ benda tersebut, buah tersebut adalah benda yang bergerak jatuh karena gaya gravitasi, disebut gerak jatuh bebas. Selanjutnya gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Ada yang bisa mencontohkan apa saja yang termasuk dalam gaya pegas? Kalau tidak ada, Ibu akan mengasih contoh. Itu ada seorang yang sedang mencoba memanah. Nah, di situ makanya terjadi gaya yang disebut gaya pegas. Gaya pegas timbul karena adanya sifat elastis pada benda karet. Contoh lain yaitu ketapel. Lanjut, nah yang terakhir itu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, contohnya ini Ibu ada contoh yaitu seorang anak-anak yang sedang bersepeda. Nah, di situ terjadinya gaya gesek, makanya sepeda tersebut bisa berjalan. Nah, itu yang terakhir. Nah, kita lanjut lagi ke manfaat gaya. Ada yang bisa jadi manfaat gaya itu ada 6. Yang pertama itu adalah gaya otot. Nah, gaya otot yaitu pada manusia apa saja manfaatnya? Yaitu yang pertama itu pada manusia untuk melompat, berenang, menulis, bersepeda, dan tarik tambang. Yang kedua pada hewan adalah untuk menarik delman, membajak sawah. Nah, yang kedua itu adalah manfaat gaya listrik. Jadi listrik itu yang pertama manfaatnya adalah yang pertama menyalakan lampu di rumah dan di jalan. Yang kedua untuk menyalakan TV, mesin cuci, kipas angin, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu manfaat gaya magnet. Yang pertama itu untuk menunjukkan arah pada kompas. Yang kedua untuk memisahkan benda-benda logam di tempat pembuangan sampah. Dan yang ketiga untuk mencuci kotak pensil, mengunci kotak pensil atau tas. Nah, yang selanjutnya manfaat gaya gravitasi. Nah, yang pertama untuk menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi. Yang kedua untuk menjaga atmosfer tetap berada di permukaan bumi. Dan yang ketiga adalah untuk menjaga agar bulan beserta satelit buatan tetap berada di posisinya. Nah, jadi ada yang bisa mencontoh. Jadi Ibu mau ngasih pertanyaan. Kira-kira kalau setrikahan itu kira-kira termasuk gaya apa ya? Ada yang bisa tunjuk tangan? Ya, kalau menstrika itu termasuk gaya gesek, sehingga pada saat kita menstrika itu terjadi gaya yang namanya gaya gesek. Nah, Ibu mau ngasih
tugas. Nah, tugasnya itu kalian tugasnya itu nah, di sini Ibu mau kasih tugas. Ini tugasnya kalian cocokkan. Cocokkan di sini. Ini misal contoh ini ada anak-anak yang sedang tarik menarik, tarik tambang. Ini termasuk dalam gaya apa itu diarahkan. Terus setrika ini termasuk gaya apa, dan ini kompas termasuk gaya apa, dan ini termasuk gaya apa. Dan Ibu kasih waktu 20 menit untuk Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Nah, jadi baiklah, sudah selesai. Nah, jadi di sini Ibu mau jadi di sini kita bahas soal yang Ibu kasih tadi ya. Nah, di sini ada anak-anak yang sedang tarik menarik. Ini termasuk dalam gaya otot. Nah, lalu ini setrikahan termasuk gaya gesek, dan kompas termasuk gaya magnetis, dan pohon yang jatuh termasuk dalam gaya gravitasi, dan anak yang sedang bersepeda termasuk gaya gesek. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut bergerak. Nah, di sini Ibu mau ngasih PR. Silakan buka buku halaman 47. Itu ada 10 soal. Mohon dikerjakan di kumpul 3 hari lagi setelah pertemuan selanjutnya. Nah, di sini ada yang mau ngasih saran apa saja yang kurang dalam pertemuan kali ini? Ada yang bisa mengasih saran? Oke, baiklah Reno, apa? Oke, baiklah. Reno ngasih saran bahwa setiap pembelajaran itu harus pakai proyektor. Baiklah, berarti pelajaran selanjutnya kita pakai proyektor ya anak-anak. Nah, selesai pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.